Pada video kali ini saya mereview sebuah film Amerika Serikat berjenis thriller yang bergenre hukum yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Johnny Tripplehorn sebagai pemeran utamanya. The film ini dirilis pada tahun 1993 di Amerika Serikat yang disutradarai oleh Sidney Pollack. Ada satu ringkasan yang saya ambil di dalam alur cerita film ini, bahwa setiap orang memerlukan dorongan untuk mencapai keadaan yang terbaik di dalam hidupnya. Sama seperti Mitch McDyer atau Tom Cruise yang berperan sebagai Tom Cruise di alur cerita ini, yaitu seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana yang memiliki impian untuk dapat memperbaiki keadaan keluarganya agar hidup lebih layak. Mitch McDyer di sini belajar dengan sangat tekun dan giat di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu Harvard Law School. Namun dapat kita lihat bahwa usaha kerja keras dari Mitch ini tidak sia-sia, karena ia berhasil masuk dalam jajaran 5 besar dalam kelasnya, bahkan ia berhasil lulus dengan nilai terbaik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Harvard Law School ini adalah salah satu universitas ternama di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1817. Kita juga sebagai masyarakat awam mengetahui bahwa hukum Harvard ini merupakan sekolah hukum tertua yang senantiasa beroperasi di Amerika Serikat dan umumnya dianggap sebagai salah satu sekolah hukum yang bergengsi di dunia. Yang paling menarik, singkat ceritanya adalah tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan di Harvard Law School, Mitch mendapat tawaran pekerjaan dari sebuah law firm, Bendini Lambert & Luke, yaitu sebuah firma hukum kecil yang eksklusif yang berada di Memphis. Firma hukum ini bergerak untuk menangani masalah akuntansi dan perpajakan. Nah, setelah memasuki dunia pekerjaan, setelah diterima di firma hukum tersebut, Mitch mulai memahami budaya profesional di sebuah perusahaan yang menuntut kesetiaan, kerahasiaan, dan kesediaan bekerja dari seorang Avery Tolar. Avery Tolar ini adalah rekan kerja Tom Cruise di salah satu firma tersebut. Nah, kemudian setelah memasuki dunia pekerjaan sesuai dengan bidangnya, di sini Mitch, kita lihat di dalam alur cerita film, tergoda oleh uang dan tunjangan, termasuk rumah, mobil, dan tunjangan untuk pendidikannya. Tidak lama setelah bekerja di firma tersebut, Mitch pun berhasil lulus ujian pengacara dan mendapatkan lisensinya. Di dalam pekerjaannya, bekerja selayaknya pengacara. Mitch bekerja sama dengan sebuah firma hukum yang mulai mengetahui bahwa sebagian besar kantor bekerja membantu para klien kaya raya dengan menghabiskan harta agar terhindar dari urusan pajak. Jadi suatu ketika, Mitch di sini sedang melakukan perjalanan bisnisnya ke Cayman Island dan dia mendengar bahwa kliennya di Chicago mematahkan kaki seorang dan menemukannya di sebuah dokumen yang mencurigakan di lemari yang terkunci. Dokumen tersebut ditemukan di rumah Tolar. Di sini Mitch segera menyewa penyidik swasta yaitu Eddie Lomax, atau nama aslinya adalah Gary Busey, untuk menyelidiki kematian rekannya. Namun di sini Lomax ditembak oleh 2 orang pembunuh bayaran dari kantornya. Pembunuh itu disaksikan sendiri oleh Tommy, yaitu sang sekretaris di kantor Eddie Lomax. Agen FBI yang menangani kasus ini lantas menghubungi Mitch dan mengatakan bahwa klien terbesar perusahaan adalah keluarga Morlotto dari Chicago. Keluarga tersebut dikenal dengan tindak tanduknya sebagai kriminal sebab terlibat dalam penipuan pajak dan skema pencucian uang. FBI sebenarnya sudah sempat memperingatkan Mitch untuk waspada karena bisa saja dia sudah disadap. Dan FBI di sini meminta Mitch memberikan bukti yang bisa digunakan untuk melawan perusahaannya dan keluarga Morlotto. Mitch setuju bekerja sama dengan FBI dengan imbalan sejumlah uang. Dia juga meminta agar saudaranya Ray dibebaskan dari penjara. Di sini kita melihat bahwa Mitch tidak mengkhianati kepolisian, melainkan mencari cara yang legal secara hukum untuk terhindar dari FBI dan para mafia sejauh mungkin.
Di dalam alur cerita kita melihat bahwa Mitch berhasil melewati semuanya dan ia memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari love him tersebut dan mencari pekerjaan yang baru. Dari film ini kita melalui Mitch melihat bahwa menjadi seorang pengacara yang menjunjung tinggi kode etik tidaklah mudah. Di sisi lain, Mitch mempertahankan kode etik profesinya. Nah, sekarang jika kita lihat dan dianalisis dari kode etik advokat di Indonesia pada bab 2 dan bab 2 tentang kepribadian advokat pasal 2 yang dimana bunyinya kira-kira demikian, bahwa advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mitch sudah benar karena telah membantu FBI dalam menjalankan tugasnya untuk menyelidiki, membongkar, serta mengeksekusi klien yang bernama Morlotto di Chicago, yang dimana mereka melakukan pencucian uang dan penipuan pajak terhadap negara. Mitch juga membantu FBI yang bekerja untuk negara demi keadilan bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab kepada negara dalam membayar pajak. Dia mempertaruhkan nyawanya dan bertarung mendapatkan dokumen-dokumen dari Morlotto dari kantor dia bekerja untuk diberikan kepada FBI dengan imbalan tentunya. Dalam hati nurani Mitch sebenarnya kita lihat dalam film, dia ingin membongkar kejahatan-kejahatan kantor firma di tempat dia bekerja dengan mafia-mafia yang menyembunyikan atau memalsukan harta kekayaan sehingga tidak membayar pajak kepada negara. Nah, pada bab tentang hubungan dengan klien di dalam Undang-Undang Kode Etik Advokat pada bab 4 ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, di mana pada ayat 8-nya bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan kliennya itu. Dan di ayat 9 bahwa advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klien yang bersangkutan. Sedangkan pada ayat 10 kita melihat bahwa advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dianalisis pada ayat 8 tersebut bahwa sesuai dengan alur cerita film bahwa Mitch sudah melakukan pelanggaran kode etik karena apa? Karena tidak tetap memegang rahasia klien yang sedang dia tangani dan justru membantu FBI untuk mencari atau menemukan dokumen-dokumen rahasia klien. Dia mencoba membocorkan rahasia klien padahal hubungan antara advokat dengan klien belum berakhir. Dan jikapun sudah berakhir, seharusnya Mitch tetap menjaga kerahasiaan si klien tersebut. Sedangkan tadi pada ayat 9 kita melihat bahwa Mitch di sini melepaskan tanggung jawab terhadap kliennya karena dia tahu bahwa posisi atau keamanan klien tersebut tidak sedang menguntungkannya dan menimbulkan kerugian terhadap kliennya. Sedangkan pada ayat 10 di sini Mitch juga melanggar kode etik karena tidak mengundurkan diri dari kantor firma tersebut dan tidak mengundurkan diri dari perkara Morlotto dan melakukan kerjasama dengan FBI untuk membongkar kasus pajak dan pencucian uang Morlotto. Tetapi di sini Mitch masih terikat kontrak kerja baik dengan klien maupun dengan kantor firma itu sendiri. Seharusnya Mitch mengundurkan diri terlebih dahulu dalam penanganan kasus Morlotto apabila timbul pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak. Di sini dapat saya simpulkan dari penjelasan di atas bahwa Mitch sebagai seorang advokat telah melanggar kode etik apabila menggunakan kode etik yang ada di Indonesia karena telah melanggar beberapa pasal yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Namun, Mitch tidak melanggar kode etik sebagai manusia dan warga negara karena telah menggunakan hati nuraninya untuk membantu negara menegakkan keadilan bagi seluruh. Ada satu
Pasal yang menarik menurut saya di dalam kode etik advokat yaitu advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan mempertimbangkan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosial. Jadi kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan terkait ringkasan film ini. Terima kasih.